Om Swastiastu, anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari bakti sejati dalam Ramayana. Ajaran bakti sejati. Istilah bakti memiliki arti yang sangat luas, yaitu sujud, memuja, hormat, setia, taat, memperhambakan diri, dan kasih sayang. Bakti merupakan suatu jalan melakukan sujud dan memuja kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Orang yang menempuh jalan bakti disebut dengan bakta. Istilah sejati memiliki arti sesungguhnya. Memang demikian adanya, sungguh asli apa adanya. Bakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa hormat, cinta kasih yang mendalam untuk memohon kerahayuan dan bersama. Ada 4 cara atau jalan untuk mendekatkan diri ke ide Sang Yang Widiwasa disebut dengan catur marga. Nah, pembagiannya di sini yang pertama karma marga, yang artinya berbakti dengan cara berbuat atau bekerja. Yang kedua, bakti marga, berbakti dengan cara melakukan persembahan atau sujud bakti. Dan yang ketiga, Janana marga, berbakti dengan cara mentransfer atau mengajarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang keempat, Raja marga, berbakti dengan cara mempraktekkan ajaran-ajaran seperti melakukan tapa, berata, yoga, dan samadhi. Bagian-bagian ajaran bakti sejati. Ajaran bakti dalam agama Hindu mengajarkan umat manusia untuk bersembah sujud ke hadapan yang dihormati, yaitu ide Sang Yang Widiwasa, berserta manifestasinya dan prabawanya. Bakti atau menyembah kepadanya dapat dilaksanakan secara abstrak dan juga dengan mempergunakan nyasa atau pratema berupa arca atau mantra. Dalam kitab Bhagavad Gita Punarbawa tertulis menyebutkan ada 9 bakti kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang disebut dengan istilah Nawa Widya Bakti. Bagian-bagian dari Nawa Widya Bakti yaitu yang pertama, Sravanam adalah bakti kepada Tuhan dengan cara membaca atau mendengarkan hal-hal yang bermutu seperti pelajaran, ceramah keagamaan, cerita-cerita keagamaan, dan nyanyian-nyanyian keagamaan, dan membaca kitab suci. Yang kedua, Kirtanam adalah berbakti kepada Tuhan dengan jalan menyanyikan kidung suci keagamaan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran Tuhan dengan penuh pengertian dan rasa bakti yang ikhlas serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. Yang ketiga, Smaranam adalah cara berbakti kepada Tuhan dengan cara selalu ingat kepadanya, mengingat namanya, bermeditasi. Cara yang khusus untuk melakukan mengingat beliau adalah dengan mengucapkan salah satu gelar beliau secara berulang-ulang. Misalnya, Om Namah Shivaya. Pengucapan yang berulang-ulang ini disebut dengan japa atau japa mantra. Yang keempat, pada Sewanam adalah memberikan pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk melayani, menolong, berbagi kepada makhluk ciptaannya. Yang kelima, Arcanam adalah berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. Yang keenam,
Vandanam adalah berbakti kepada Tuhan dengan jalan melakukan sujud dan kebaktian. Ketujuh, dasya adalah berbakti kepada Tuhan dengan cara melayaninya dalam pengertian mau melayani mereka yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Yang kedelapan, sakya adalah memandang Tuhan Yang Maha Esa sebagai sahabat sejati yang memberikan pertolongan ketika dalam bahaya. 9. Atmani Wedanam adalah bakti kepada Tuhan dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Hyang Widi. Seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatunya sebagai persembahan kepada Tuhan. Bila seseorang pemuja dapat menyatukan dirinya dengan yang dipuja atau Tuhan Yang Maha Esa, yang bersangkutan dapat menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Makna dalam bakti sejati yaitu untuk membangun dan menciptakan masyarakat yang berbudi dan individual dalam menciptakan situasi dan kondisi yang damai dan sentosa di tengah-tengah jalinan hubungan sosial yang serasi, selaras, dan harmonis. Melalui media gita atau nyanyian suci atau kidung suci, memuji atau memuja keagungan dan kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari juga disebut dengan nitya karma maupun disebut hari tertentu yang dilakukan upacara yang dilakukan di hari-hari tertentu juga disebut dengan naimitika karma melalui arah horizontal yaitu pada konteks kehidupan sosial dengan melakukan sadhana pelayanan khususnya dalam hal inilah Sewaka Dharma Kirtana atau disebut dengan kesadaran untuk besar hati, membuka diri, dan berbagi dalam memberikan pelayanan yang tulus dengan cara memuji dan memuja sesama dan lingkungan ini. Sehingga terjadi keseimbangan arah menyerupai tanda tambah atau tampak dara dalam bahasa Bali, arah garis vertikal dan arah garis horizontal yang mengisyaratkan terjadinya keseimbangan di alam ini. Jadi, perilaku umat dengan bakti sejati adalah mengabdi, memuja, dan memuji, penyerahan diri, dan permohonan ampun kepada ide Sang Hyang Widi. Atmani Wedanam ini adalah cara bakti yang tertinggi karena harus didahului dengan warigil, yaitu sesuatu keadaan di mana orang tidak lagi terikat pada hal-hal keduniawian. Yang C, sloka ajaran bakti sejati dalam Ramayana. Ramayana adalah kitab suci Weda Sumerti tergolong Upala Weda yang disebut dengan istilah itihasa. Itihasa terdiri dari 3 kata yaitu iti, ha, dan asa, yang artinya sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Ramayana dan Mahabharata sangat terkenal dan kedua wiracerita ini disebut juga dengan istilah arsa kawya, yang artinya syair yang sangat indah dan menyenangkan ditulis oleh para maharsi. Penyusun Ramayana adalah Maharsi Walmiki. Kitab Ramayana terdiri dari 7 bab yang setiap babnya disebut dengan istilah kanda. Bagian-bagiannya adalah Balakanda, Ayodhya-kanda, Aranyaka-kanda, Kiskindha-kanda, Sudara-kanda, Yuddha-kanda, dan Kanda.
Ajaran bakti sejati dalam kitab Ramayana. Yang pertama, kesatria. Rama selalu tampil sebagai pemberani dalam pembela kebenaran yang sejati, dijelaskan dalam kitab Ramayana. Sloka Ramayana bab 3 Adhyaya 24 sloka 1. Yang kedua, kesetiaan. Mengembangkan kesetiaan terhadap bangsa dan negara adalah sangat perlu dilakukan, dijelaskan dalam bait Ramayana Sarga Adhyaya 6 sloka 67. Yang ketiga, kepahlawanan. Sri Rama selalu tampil dengan sifat dan sikap gagah berani, pantang menyerah di hadapan musuh-musuhnya. Beliau rela mengorbankan jiwa dan raganya demi keutuhan wilayah negaranya. Dijelaskan dalam bait Ramayana Sarga Adhyaya 3 sloka 72. Yang keempat, persatuan. Rama selalu mengutamakan persatuan dalam membela kebenaran untuk mempertahankan negara dan membela rakyatnya dipimpinnya. Dijelaskan dalam bait Sloka Ramayana 24 sloka 61. Yang kelima, kasih sayang. Rama selalu mengutamakan kasih sayang dalam membela kebenaran untuk mempertahankan negara dan membela rakyat yang dipimpinnya. Selalu mengutamakan kasih sayang dan dijelaskan dalam Ramayana bab 3 Adhyaya 24 sloka 9. Dan keenam, ada perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta. Sebagai manusia beragama, wajib hukumnya memiliki sifat, sikap, dan penampilan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, bantu-membantu. Rama selalu mengutamakan kebersamaan dalam membela kebenaran untuk mempertahankan negara dan membela rakyat yang dipimpinnya. Selalu mengutamakan kebersamaan. Bentuk penerapan bakti sejati dalam kehidupan. Kesadaran yang dilakukan oleh umat sedharma secara arif dan bijaksana sesuai dengan aturan keimanan, kebajikan, acara keagamaan, dan aturan etika secara moralitas yang berlaku umum kepada Tuhan Yang Maha Esa, disebut dengan sewaka dharma. Ini sangat dibutuhkan dewasa ini bila yang bersangkutan belum mempersiapkan dirinya secara total untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman era global ini. Maka tidak sedikit di antara mereka akan gagal karena dapat dipadukan dengan perilaku nekat, jahat, anarkis dari mereka yang semakin berkembang belakangan ini. Baik, cukup sekian materi pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.